Aku mau lihat. Wah, gila, banyak banget nih. Kayaknya ada yang udah pernah nonton. Ronaldo udah pernah nonton. Samuel Audric belum pernah nonton. Oke. Ada lagi yang belum pernah mungkin. Oh, Dewi belum pernah nonton. Ada yang udah pernah juga nih. Mesrawati udah pernah nonton. Oke, wah banyak ya. Ada kakak, ada yang masih belum pernah, ada yang udah pernah nonton. Oh, di sini Ronaldo nonton virtual konsernya Pamungkas tahun lalu. Wah, keren, keren, keren. Ada yang belum pernah juga. Nah, nanti di sini kita bakal bahas nih sebenarnya behind the scene-nya di virtual concert tuh kayak gimana gitu ya. Nah, aku sendiri tuh kebetulan aku udah pernah nonton virtual concert. Aku nonton tahun lalu. Aku nontonnya tuh virtual concertnya BTS yang Map of the Soul tahun lalu. Itu aku juga nonton, teman-teman. Jadi kebetulan tuh baru bisa nontonnya pertama kali itu ya konser, tapi ternyata udah harus nontonnya online nih, nggak bisa nonton langsung. Oke, nah kita langsung lanjut aja ya. Nah, di sini kira-kira siapa yang nggak sabar? Kalau tadi ada yang pernah, ada Ronaldo tuh bilang konser virtualnya Pamungkas tahun lalu. Nah, kita hari ini tuh bakal ketemu sama salah satu yang berperan di balik konser virtualnya Pamungkas gitu ya. Oke, siapa yang udah nggak sabar ya? Kita mau langsung aja perkenalkan narasumber kita hari ini nih, teman-teman. Oke, Kak, PowerPoint-nya mungkin boleh langsung di-share aja biar teman-teman bisa langsung lihat. Oke, nah yang pertama itu kita punya Mas Novega Gufron, atau biasanya nanti kita panggilnya Mas Vega nih teman-teman. Mas Vega itu merupakan bisnis consultant Loket.com dan Gotix atau Gojek Entertainment. Nah, beliau juga merupakan co-founder Hookpace. Jadi biasanya Loket.com itu jadi platformnya untuk konser online nih. Jadi teknologi yang dipakai semua itu bisa disediakan sama Loket.com. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut sebenarnya Loket.com tuh kayak gimana ya teman-teman, kita bakal bahas lagi. Next kita punya yang ini nih yang tunggu-tunggu mungkin ya. Kita punya Mas Nur Kamil. Nanti kita bakal panggilnya Mas Kamil nih teman-teman. Beliau merupakan digital manager ya Pamungkas nih. Selain itu beliau juga merupakan owner, co-founder atau digital and business development director dari Mas Pam Records. Nah, kalau kalian mungkin selain Pamungkas, Mas Kamil tuh juga ngebawahin dari Prince Hussein. Kalau kalian tahu mungkin beliau tuh pernah collab sama Weird Genius nih. Kalau kalian tahu Reza Arab itu dia pernah collab teman-teman. Nah, Mas Kamil juga ngebawahin dari Eva Celia nih, Kak Eva Celia. Kayak gitu teman-teman, perkenalan singkat buat pembicara kita hari ini. Nah, mungkin kita mau langsung undang aja nih teman-teman pembicara kita hari ini nih. Boleh langsung Mas Kamil dan Mas Vega mungkin boleh langsung memunculkan wajahnya biar bisa kenalan sama teman-teman yang lain nih. Oke, sudah muncul. Gimana Mas Vega, Mas Kamil, apa kabar? Selamat datang di Asik nih hari ini. Halo, selamat sore, Nia. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kamil, Nia sehat-sehat semuanya. Wah, Selamat malam, Kamil udah malam ini. Iya, malam. Ya udah gelap nih, udah gelap. Oke, Mas Vega sama Mas Kamil sudah siap untuk sharing sama teman-teman kita hari ini. Ya. Siap, Nia. Sorry Nia, kepencet tadi aku kepencet mute. Oke, gak apa. Sudah sering, gak apa. Iya. Oke, nah yang pertama itu sebenarnya Mas Vega dulu. Mas Vega jadi pakai PowerPoint kah? Atau mau langsung aja? Boleh. Mau langsung aja boleh, mau pakai PowerPoint boleh. Jadi ini kita akan aku dulu ya berarti ya Nia ya. Benar. Oke, paling nanti sambil ngobrol ya kita mungkin nanti Nia namanya sama Mas Kamil juga. Jadi nanti feel free aja kalau pas aku lagi ngejelasin kira-kira ada yang disanggah atau mau ada yang ditanyakan boleh banget gitu. Boleh banget, siap. Silakan Mas Vega, boleh langsung dimulai. Alright, aku share screen. Nah, malam semuanya teman-teman, salam kenal gitu ya. Nama aku panggil aja aku Vega gitu ya. Kebetulan aku di sini mungkin konteksnya berbicara sebagai tim dari Loket.com dan juga Gotix di Gojek Entertainment. Jadi mungkin sebetulnya kalau kita mungkin ada yang bertanya-tanya juga kayak ini Loket sama Gotix kenapa nempel mulu sih gitu kan, karena ya memang kita adalah satu kesatuan di Gojek Entertainment yang juga kita punya saudara nih yang namanya GoPlay gitu. Nah, kenapa di sini aku masukin Tokopedia juga? Karena mungkin beberapa waktu yang lalu teman-teman juga tahu Gojek itu merger sama Tokopedia, so
Tokopedia Event dan juga Tokopedia Play juga bagian dari kami gitu. So nanti kalau teman-teman bikin eventnya di Loket, itu kalian juga bisa langsung auto distribute dan jual tiketnya melalui GoTix di aplikasi Gojek dan juga di Tokopedia gitu. Nanti streamingnya lewat GoPlay. Jadi enakan semuanya dapat gitu. Nah, mungkin apa namanya garis besarnya sedikit. Tadi aku sempat mention gitu ya. Jadi untuk GoTix, Loket dan Tokopedia sendiri itu nantinya akan apa namanya untuk konteksnya di sini mungkin kita ngomongin virtual concert gitu ya, adalah sebagai ticketing platform gitu. Nah sementara nanti streaming platformnya itu adalah di aplikasi dan juga webnya GoPlay. Nah mungkin update sedikit, kayaknya terakhir kita ketemu di Asik berapa ya itu nih ya, bulan apa sih kalau nggak salah pas lagi puasa ya Nia ya, bulan-bulan Mei deh kalau nggak salah ya kan. Itu kayaknya waktu itu satu kita belum bareng Tokped juga, yang kedua GoPlay itu belum ready di webnya gitu. Mungkin Mas Kamil juga pas kita bikin konser Solipsism maupun Flying Solo Ira itu kayaknya juga masih di Loket only gitu kan, apa itu awal-awal generasi awal-awal virtual concert berbayar tuh waktu itu. Nah sekarang semuanya nantinya kalau menggunakan Loket untuk virtual concert itu akan melalui streaming engine-nya yaitu lewat GoPlay Web maupun di GoPlay App. Nah, sebetulnya apa sih kita gitu. Nah, ini contohnya waktu kita terakhir sama Mas Kamil gitu ya. Kita bikin Mas Kamil bikin Solipsism 2 judulnya A Day in Yogyakarta gitu. Waktu itu Pamungkas membawakan lagu-lagu dari album Solipsism bersama Simfoni Orkestra ya Mas Kamil ya kalau nggak salah ya. Itu seru banget di Jogja gitu kan, dan juga ada mini dokumenternya lah gitu. Nah ini contohnya dari sisi GoPlay sendiri sekarang apa namanya sudah bisa juga di web gitu ya. Nah sebetulnya yang membedakan apa namanya GoPlay dengan streaming lain sebetulnya adalah lebih ke adanya interactivity yang memang lebih apa ya, lebih interaktif gitu. Karena kita nggak cuma nongolin live chat doang. Jadi mungkin kalau dulu sebelum kita ready di GoPlay webnya itu di Loket cuma ada live chat doang gitu. Karena sekarang itu sudah lebih variatif gitu, sudah lebih banyak lah fitur-fiturnya. Termasuk salah satunya adalah kasih apa namanya virtual gift gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti Pamungkas akan bikin konser lagi gitu. Nah itu apa namanya yang bisa di explore gitu dari sisi kreatif, penyelenggaraan acaranya nggak cuman chat doang, tapi bisa yang macam-macam. Nah ini contohnya ada kayak misalkan apa namanya kuis gitu. Jadi nanti misalkan karena live gitu ya kita bisa desain, oke nextnya mau lagu apa gitu kan. Jadi teman-teman bisa ajak penonton untuk oke nextnya mau lagunya To the Bone gitu misalkan, ada hanya gitu kan, atau misalkan nanti kayak kuis kayak tadi gitu kan, karena tadi kita pakai Zoom kan kita nggak apa namanya lewat chat gitu kan ya. Kalau misalkan di GoPlay nanti dia bisa langsung klik juga dan kita langsung ada leaderboard-nya, siapa yang paling cepat jawab dan juga poinnya udah berapa gitu. Jadi secara gamification, interactivity-nya untuk show virtual concert itu jauh lebih interaktif gitu. Dan yang paling penting mungkin adanya ini ya live shop ya. Jadi si live shop itu nantinya selama kan kita kalau event offline kan sebetulnya experience-nya kalau datang ke apa namanya datang ke konser kan kayak kita bisa datang dulu kemudian beli jajan gitu kan, beli minum, atau kalau misalkan artisnya punya merchandise kita bisa beli merchandise-nya gitu. Nah keterbatasannya kalau virtual gimana gitu kan. Nah kita sediain juga namanya fitur live shopping yang mana pas lagi nonton pun nanti misalkan nih Mas Pam bikin konser lagi kemudian dapat partner food-nya adalah misalkan apa ya Mas Kamil ya contohnya Gudeg Bromo gitu misalkan atau McD lah gitu. Jadi nanti selama lagi nonton itu teman-teman nonton juga bisa sambil order GoFood gitu. Jadi nanti abang Gojeknya datang nganterin ngasih makan, nonton konsernya sambil makan gitu. Atau misalkan nanti Mas Kamil juga spesial merchandise gitu kan. Nah, sama.
nanti kita bisa beli juga ke Tokopedia, ke merchant Tokopedia Mas Pam Records, barangnya diantar, kita bisa pakai merchandise-nya itu sambil nonton konsernya Pamungkas secara virtual. Jadi itu fitur-fitur yang mungkin kita udah update gitu untuk saat ini untuk kebutuhan show atau mungkin dalam hal ini konteksnya adalah virtual concert. Ya, kurang lebih ini contoh-contohnya. Ini yang tadi aku bilang live shopping, ini ada kuis ya, kita lanjut aja. Nah, kebetulan memang selain kita sebagai platform, kita juga bisa nanti ketika teman-teman bikin event, itu eventnya akan kita promosikan nih. Nah, ini contoh promosi atau support marketing yang ada di channelnya GoPlay gitu. Jadi bisa masuk ke blognya juga, ada push notification, ada masuk ke sosmednya juga gitu. Nah, kemudian itu tadi soal streamingnya ya. Nah, ini kita masuk ke GoTix nih sebagai ticketingnya gitu. Sorry, ini kayaknya internetku agak ini ya, agak delay ketika diklik. Ya, sorry. Nah, jadi GoTix mungkin kalau GoPlay tadi adalah aplikasi terpisah ya, webnya juga terpisah dari aplikasi Gojek. Kalau GoTix yang di aplikasi itu ada di aplikasinya Gojek teman-teman. So teman-teman sekarang juga kalau misalkan pengen cari virtual concert, pengen cari tiket-tiket event online yang lain, kayak misalkan ada webinar, ada kemudian akses film kayak bioskop online gitu juga ada semua di GoTix gitu. So kita adalah ticketing platform yang ada di aplikasi Gojek dan juga ada tersedia di web versinya di godestix.id gitu. Nah, ini skip aja. Ya, itu biasalah ala-ala gitu ya nyebut itu. Nah, memang sebetulnya kalau sebelum pandemi GoTix itu lebih fokus ke attraction sama cinemas sih. Jadi teman-teman mungkin yang biasa nonton ke CGV, kemudian ada ke Cinepolis gitu-gitu, nanti mungkin teman-teman akan lebih familiar with GoTix. Tapi memang per pandemi ini ya sadly, unfortunately juga attraction dan juga sinema sangat-sangat nggak bisa diapa-apain gitu ya. Mungkin ya tadi kalau misalkan sinema atau bioskop ya kita juga ada partnership sama bioskop online gitu, yang mana punya Visinema dan mereka menjual juga tiketnya melalui GoTix gitu. Karena GoTix memang secara ini lebih banyak untuk penjualan tiket-tiket yang sifatnya entertainment, yang lebih fun gitu sebetulnya. Nah, ini juga partner-partnernya yang udah ada gitu kan. Nah, selain teman-teman tadi, kalau gimana sih caranya mau masuk eventnya ada di GoTix, itu nanti cara buatnya adalah di loket.com gitu. Nah, ini mungkin sebelum ke sana aku kasih tahu juga tadi ya kalau bikin di kita teman-teman juga bakal dapat support gitu kan, baik dari website, kemudian ada di app-nya Gojek juga, di homepage, newsletter gitu-gitu ya. Jadi sosial media gitu, nanti semuanya juga teman-teman akan bisa dapat bantuan exposure-nya gitu. Nah, contohnya mungkin kalau konteksnya kampus gitu ya, PMN. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan masuk PMN gitu ya, dan teman-teman bisa bikin event gitu kan. Ini contohnya ada nih teman-teman dari JGTC gitu misalkan. Jadi nanti one day PMN punya festival musik sendiri gitu kan, IP-nya yang akan dibuat dari adik-adik semua di sini yang mungkin one day akan kuliah di PMN gitu kan. Nanti tenang aja, kalau bikin event udah pasti Loket dan GoTix sudah pasti support gitu, karena memang kita sama PMN juga support terus adanya program ini, adanya ASIK, adanya mungkin nanti juga ada prodinya juga gitu kan soal event management, karena kita lain banget nih sama misinya teman-teman yang ada di PMN, yaitu kita mendemokratisasi teknologi event creation gitu. Apalagi mungkin challenge-nya setelah pandemi ini kan kita nggak tahu ya akan event seperti apa sih sebetulnya akan jadi tren baru gitu kan. Apakah hybrid, apakah online doang gitu kan, karena kita sekarang masih di masa di mana ya semuanya dicoba gitu. In terms of survive kita akan mencoba semuanya. So hopefully nanti kita semua bisa kerjasama lebih intens sih kalau misalkan nanti teman-teman udah join dan juga sebagai mahasiswa di PMN. Nah, ini next-nya adalah loket. Jadi loket itu sebetulnya lebih ke, kalau kita ngomongin
e-commerce gitu ya, sebetulnya Loket tuh kayak e-commerce-nya event. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin konser atau virtual concert, itu as simple as create event-nya itu di Loket, kalian setup sendiri banner-bannernya gitu kan, harga tiketnya gimana. Jadi nggak perlu teman-teman mungkin kalau ke platform yang lain kayak kirim data gitu kan, Mas ini tolong di-setupin dong bannernya ini ya, harga tiketnya ini aja. Nah kalau di Loket teman-teman nggak perlu repot-repot kayak gitu lagi, karena kontrolnya semuanya di tangannya teman-teman gitu. Benar-benar self-service, nanti teman-teman tinggal create gitu ya. Dan yang jelas tadi, seperti yang aku bilang, teman-teman bisa dapat benefit yang banyak banget gitu. Satu kali bikin event, jualnya bisa di mana-mana gitu kan. Ada di GoTix, ada di Tokopedia. Kalau GoTix sama Tokopedia karena udah jadi satu keluarga, itu udah pasti masuk. Tapi kita juga ada partner di luar keluarga kita. Sebetulnya ada kayak Blibli, ada kayak Bukalapak, Shopee, JDID, dan juga Traveloka, dan juga masih banyak lagi layannya sebetulnya. Ini cuma highlight beberapa doang. Dan kemudian yang tadi aku bilang juga, reportnya semuanya jelas. Jadi misalkan teman-teman nih bikin virtual concert di kita, itu bikinnya by dashboard gitu ya, and then kemudian ya nanti ketika penjualan teman-teman bisa monitor semua nih, misalkan oh ada di GoTix juga, ada di Tokopedia juga, itu reportnya jadi satu semuanya. Teman-teman nggak perlu cek kontak orang Tokopedia, berapa nih salesnya di situ gitu kan. Jadi benar-benar penyelenggaraan eventnya itu sudah seamless dan juga in one single dashboard only teman-teman gitu. Jadi akan mempermudah teman-teman bisa fokus untuk kreatifnya, bisa fokus untuk nyari talentnya, bisa fokus untuk bikin promotion bareng talentnya, misalkan sama Mas Pamungkas, ya berarti lebih fokus sebagai event creator untuk gimana nih kita caranya memperluas audiens, gitu kan, mendapatkan sales tiket yang bagus. Nah, let Loket do the rest gitu soal teknologinya. Jadi teman-teman nggak usah pusing nge-recapin bukti transfer lagi gitu kan, nge-recapin streamingnya lagi dan sebagainya. Benar-benar semuanya sudah di-handle sama teknologinya kita. Dan ini other feature nanti. Mungkin kalau terlalu detail malah bikin pusing. Ini juga sama teman-teman, kita juga bakal naikin juga kalau misalkan teman bikin event di kita untuk ibaratnya promotion-nya gitu. Jadi secara exposure dan juga itu orang akan lebih mudah akses gitu karena kita taruh. Ini kebetulan contohnya juga pas featured event-nya pas Pamungkas gitu ya, saat itu yang kita sedang highlight gitu featured event. Wait, next. Nah ini sama. Nah mungkin cerita sedikit teman-teman, ini waktu itu tuh ini awal banget ya Mas Kamil ya, awal bulan apa itu, 29 Maret 2020 itu. Mungkin orang-orang masih benar-benar shock, belum nggak tahu mau ngapain gitu ya. Kita masih lockdown yang orang-orang masih parno, masker masih jarang, boro-boro PCR gitu ya, buat rapid aja orang masih takut gitu. Dan saat itu sebetulnya sistemnya Loket belum bisa untuk virtual event, untuk virtual concert apalagi itu belum bisa gitu. Cuma waktu itu kita ngobrol gitu ya sama teman-teman musisi juga, itu ada Prince Hussein, ada Eva Celia, ada Pamungkas. Waktu itu aku dibantu banget sama Mas Kamil sih, Mas, gue mau bikin inisiasi kayak gini nih Mas, sebetulnya objektifnya lebih ke kita semangat lah gitu buat teman-teman pelaku industri musik, walaupun kondisinya kayak gini, dulu Pamungkas tuh hampir tur loh waktu itu teman-teman bulan-bulan itu, cuman ya Mas Kamil ya terus kayak harus diterpa pandemi, and then ya udah kita carilah cara gitu supaya hype ini tuh tetap terjaga gitu semangatnya gitu. So habis itu kita setelah ngobrol sama Mas Kamil, kita ketemu talent-talent yang lain juga, ya udah yuk jalanin namanya konser nyanyi di rumah. Saat itu pakai IG nih teman-teman. Jadi tadi yang GoPlay itu tetek bengek itu belum ada semua tuh, belum ada yang bikin. Kita cuma sesimpel mereka di rumah masing-masing, IG live gitu ya. Jadi Pamungkas juga waktu itu dari rumahnya dia, Eva juga dari rumahnya dia, Presiden juga dari rumahnya dia. Ya udah gitu, gitaran aja gantian gitu nyanyi-nyanyi satu-satu. Kenapa beli tiket? Karena saat itu tiketnya adalah untuk didonasikan gitu. Kita bekerja sama Billboard, sama Mas Adib Hidayat, sama Narasi, sama Mbak Nana and Tim, sama Kita Bisa gitu ya saat itu yang memang kalau nggak salah itu kan mereka lagi raise fund berapa ya sampai dapat 13M kan saat itu kan yang konser dari rumah, konser musik dari rumah yang punya narasi. Nah, ini perpanjangannya saat itu.
gitu. So ini aku masih sangat, kalau ingat ini masih sangat, kadang-kadang ini sendiri gitu, kayak aduh dulu nekat banget gitu ya, maksudnya benar-benar gara-gara ini kita punya insight, kita punya data juga untuk develop tadi yang udah teman-teman lihat, ada GoPlay, ada bla bla bla, itu gara-gara ini. Kalau nggak ada ini dulu kita nggak kebayang sih bisa bikin streaming dan ticketing platform yang sudah terintegrasi gitu. Nah dulu habis itu baru tuh mulai bikin, ada Pamungkas bikin Flying Solo Era gitu kan, dan seterusnya gitu sih mungkin. Nah ini contohnya, ini juga aku pakai contohnya Mas Pam lagi saat itu. Nah ini baru sih sebetulnya, kalau sebetulnya nggak baru ya, sebetulnya Tokopedia udah jadi salah satu partner Loket untuk mendistribusikan event, cuman karena sekarang sudah satu keluarga jadi lebih gampang lah gitu, karena udah jadi satu grup chatnya udah bareng gitu kan, jadi colek orang Tokped udah gampang gitu, nggak kayak dulu masih stranger gitu kan. Ya ini aku nggak begitu paham sih sebetulnya, cuman anyway, Tokped banyak banget produknya, dan salah satunya adalah Tokopedia tiket event dan hiburan gitu, di mana nanti kalau teman-teman bikin event di Loket itu bisa juga dijual masuk ke bagian kategori tiket event dan hiburannya di Tokopedia. Contohnya ini, ya kan. Nah di bagian situ tuh kalau teman-teman biasa belanja gitu ya, nah di bagian situ nanti kan kita bisa nemuin event-event Tokped yang disuplai dari Loket gitu. Nah tapi sama, nanti semuanya nontonnya kalau pembeliannya dari event yang disuplai di Loket itu akan ke GoPlay juga gitu. Jadi kita bikin satu ekosistem lah yang saling mendukung. Nah ini promotionnya mereka juga nanti bisa ditaruh di sini. Mungkin kalau sekarang teman-teman tahu ada Waktu Indonesia Belanja ya, WIB kan, nanti juga bisa masuk di WIB juga gitu. Dan push notification ya, berapa usernya Tokped gitu kan, nanti bisa lumayan banget lah exposure-nya gitu. Sosial media ya standar lah ya, sosial media gitu. Alright, kurang lebih kayak gitu teman-teman ininya. Oke, wah, thank you Apaan ya? banget Mas Vega, keren banget sampai Loket udah bisa merger sama Tokopedia. Jadi kalau kita share event tuh bisa sampai ke Tokped juga ya Mas ya. Jadi nggak usah Betul. capek-capek ngontek satu-satu, langsung dapet nih semuanya. Iya, sekali dayung dapat berbagai pulau gitu kan. Bener, langsung bisa ke-share ke semuanya. Itu berlaku juga kita di Asik nih teman-teman. Tadi kalau misalnya kalian pas mau daftar ke sini, kita pakai Loket nih, pakai loket.com. Jadi kalian bisa lihat sendiri di situ. Nah itu emang bener banget ya tadi Mas Vega bilang, kayak semuanya diatur sendiri, itu bener banget. Kita masukin bannernya sendiri, kita masukin semua ketentuan event kita sendiri teman-teman. Jadi kalian kalau mau buat event, kalian masukin ke loket.com, itu kalian nggak perlu capek-capek kayak oh kasih dulu bannernya, terus nanti kayak oh bannernya ternyata salah ukuran, mesti balik lagi gitu kan, capek. Jadi kalau misalnya di Loket tuh kayaknya bisa sesuaiin sendiri teman-teman. Keren banget Mas Vega. Mungkin habis ini bisa kita mau lanjut ke Mas Kamil. Mas Vega mungkin mau minum dulu boleh, nanti kita ketemu di sesi Q&A ini Mas Vega. Siap, silahkan Nia Oke, dan Mas Kamil. sip, boleh langsung Mas Kamil, sudah siap? Siap. Thank you, Nia. Oke. Thank you, baik. Izinkan aku share screen aku ya, sebentar. Oke, ini dia. Sebentar. Oke, mulai ya. Ya aku mau share sedikit lah, mungkin sekitar 10 menitan, semoga biar lebih banyak di sesi tanya jawabnya, lebih banyak interaksinya gitu. Aku mau share tentang virtual concert. Kebetulan kita ada beberapa pengalaman lah melakukan virtual show atau konser ini juga. Kan kita tahu ini juga benar juga sih, di setiap kali ada krisis atau ada sesuatu kekacauan, biasanya tetap ada opportunity atau tetap ada suatu kesempatan yang baik gitu. Kalau dicek mungkin di historinya bisnis entertainment bahkan banyak tuh yang muncul, bahkan munculnya itu di saat krisis. Aku ingat banget salah satunya dulu tuh ada MTV. MTV itu saat krisis moneter di Amerika, terus kemudian dia muncul ke salah satunya. Menurutku virtual concert ini adalah suatu opportunity atau suatu potential business maybe yang ternyata muncul di saat kita krisis, kita tidak bisa keterbatasan offline.
Dan apakah pertanyaan juga mengenai the new normal gitu, apakah virtual event itu adalah new normal? Mari kita hadapi bersama sih menurutku. Kalau untuk sampai saat ini memang terbatasnya akses untuk offline membuat show virtual itu salah satu opsi sih gitu. Nah, sebenarnya banyak banget benefit dari membuat virtual concert ataupun virtual show atau apapun itu virtually. Pertama, enhanced reach, maksudnya adalah memperluas jangkauan malahan menurutku. Yang tadinya mikirnya mungkin kalau event kita tiap kota gitu ya, main di Jakarta, main di Bandung, main di Surabaya, mungkin secara geografis ya hanya di situ saja yang nonton gitu, langsung di satu tempat stadium aja atau satu area kafe ataupun. Nah, kalau virtual ini bisa malah menembus batas itu gitu. Bahkan yang tadinya mungkin penontonnya kebayangnya di show di Bandung di satu kafe hanya muat 500 orang. Nah, ternyata di virtual itu malah bisa sampai 1.000 bahkan lebih gitu. Menggunakan platform apapun yang ada sekarang ini. Lalu yang kedua, pastinya the safest option udah pasti in the recent time. Aku bilang maksudnya secara opsi tidak mengundang banyak orang di satu tempat, kan itu kan menjadi satu membuat takutnya nanti membuat klaster baru kalau ada yang tertular COVID dan segala macam, tapi ya kita memproduksinya dengan cara yang paling aman lah kasarnya. Lalu cost efektif. Nah, itu memungkinkan juga yang tadinya mikir kalau misalnya bikin live event harus sewa stadion atau sewa lapangan atau sewa tempat lah di mana itu udah ada cost-nya dan segala macam. Mungkin sekarang sewanya studio yang lebih terjangkau atau bisa pakai green screen mungkin gitu, dengan kreativitas grafisnya dan segala macam itu bisa membuat jadi biayanya dipotong lah kasarnya. Itu yang aku alamin juga sih. Kemudian yang paling aku suka adalah valuable data tracking. Sebenarnya sekarang juga menurutku dengan teman kita di sini, Mas Vega dengan Loket, itu membantu banget tiketing online, itu udah membantu data tracking. Data tracking itu dalam artian kita tahu nih, nggak cuma tahu, yang terjual ada berapa gitu, tapi mungkin bahkan tahu, datanya yang membeli tiket itu range umurnya ternyata dari 18 sampai 25, dari 25 sampai 30 dan segala macam. Itu sebenarnya penting banget untuk analisa kalian selanjutnya. Maksudnya, ternyata show yang seperti ini yang kita jalankan atau konser yang kita jalankan itu paling banyak diminati oleh range umur 18 sampai 25. 18 itu penting banget karena kebetulan aku salah satu yang sangat peduli dengan data karena itu membuat jadi kita bisa menganalisa untuk next-nya kita harus ngapain gitu. Lalu ternyata virtual event itu nggak cuma konser musik doang, jadi banyak. Bahkan kalau dicek di Loket, aku bahkan sempat ngobrol sama Mas Vega, ternyata banyak banget macam-macamnya. Udah pasti ada musik performance, atau misalnya pakai IG ataupun YouTube bisa disebut social media live. Kemudian pastinya seperti sekarang webinar gitu kan, itu termasuk virtual event. Lalu bahkan ada product launches, ada conference industry, misalnya conference tentang music, conference tentang mobil, ada segala macam, job fairs bahkan. Kemarin aku sempat kaget sih ada travel tour online, wow, sampai segitunya gitu, luar biasa sih. Aku pernah lihat ini galeri nonton galeri lukisan online gitu. Wah, itu keren sih. Jadi sebenarnya baik, yang penting kreatif aja menurut kalian. Oh, ini sepertinya bisa. Yang penting memberikan satu experience baru sih. Gitu. Nah, mungkin aku di sini bisa memberikan beberapa tahapan atau tips untuk membentuk atau mendevelop satu
event virtual gitu, tahap-tahapannya apa sih? Yang penting paling pertama tuh selalu bikin objektifnya dulu atau goals-nya itu dari awal tuh mau ngapain. Contohnya yang pasti mungkin mengenai harus mendapatkan nilai uang seberapa misalnya, silakan. Itu nanti objektif itu bisa diturunkan, oh nanti dari sponsor sekian, dari penjualan tiket sekian. Atau objektifnya lebih bukan hanya uang sebenarnya, tapi misalnya mempromosikan sesuatu atau mempromosikan, contohnya waktu Pamungkas Dian Offline Solera itu tujuan utamanya itu adalah salah satunya pengganti tour sebenarnya, pengganti tour yang gagal pertama itu, dan kedua mempromosikan album berikutnya yaitu Solipsism. Itu sebenarnya objektif utamanya. Kemudian choose the right platform. Misalnya kalian memang, oh ini harus ditonton lewat YouTube atau lewat Instagram atau bisa lewat GoPlay gitu. Sekarang udah ada platform tersebut, menurutku itu sangat membantu banget karena di situ sudah apa ya namanya one stop shopping lah, semuanya ada. Maksudku di situ fiturnya banyak banget, dari ngambil data ataupun segala macam, bisa ngomong engagement dengan pesertanya, penontonnya dan segala macam. Nah, menurutku harus mulai browsing atau cari tahu tentang platform yang tepat buat melakukan event itu nantinya akan tayang di mana. Gitu. Kemudian choose the right time, itu penting juga. The right time itu dalam artian udah tahu lead time-nya dari pembuatan si virtual concertnya itu, apakah itu recorded, apakah itu live. Misalnya recorded harus dihitung, oh kita akan syuting tanggal 1 Januari, editing sekitar 2 minggu, berarti kemungkinan akhir Januari atau awal Februari itu langkah yang tepat misalnya, atau jadwal yang tepat. Kemudian apakah weekdays, apakah weekend, itu juga penting juga, tergantung objektifnya. Lalu jamnya dipenting juga, jangan terlalu malam. Apalagi kalau misalnya objektifnya mau nge-grab seluruh Indonesia, kalian harus mikir bahwa ada WIB, ada waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kalau kalian mikir, oh kayaknya yang pas tuh di Jakarta tuh jam 9 malam, berarti yang di sebelah sana jam 11 malam, apakah itu kemalaman atau enggak? Harus mikirin mengenai itunya lah. Lalu develop the concept. Sebenarnya setelah ini ada slide, maksudnya konsep itu adalah udah nyawanya dari si virtual concert ini sih, menurutku. Virtual show apapun itu kan harus punya konsepnya gitu, dan berhubungan dengan objektif yang tadi. Lalu jangan lupa asik-asik sibuk bikin konten gitu, asik-asik bikin produksinya tapi lupa dipromosiin, bahaya, nanti nggak ada yang nonton. Jadi harusnya memang ada satu orang yang handle production, ada satu orang yang mikirin promosi. Jadi dipisah, jadi bisa berjalan beriringan. Lalu jangan lupa engage your audience, sehubungan dengan promosi itu sih. Jadi kalau bisa gimana caranya punya konten-konten yang menarik, yang bisa membuat komunikasi atau komunikatif dengan para audiensnya gitu. Dan jangan kontennya itu terus gitu misalnya. Harus dipikirin yang mungkin bayangannya harus estetik, harus bercerita, build the story gitu. Lalu misalnya udah selesai, jangan lupa post promo. Karena kan kalau memang berpikiran kalau next-nya aku mau punya PH atau punya IO yang continuous gitu, atau punya festival gitu, pasti kan harus punya portfolionya. Nah, portfolio itu penting pada saat kalian posting atau mempromosikan hasil-hasil live-nya tersebut. Gitu. Jadi setelah selesai event, dan mungkin bisa kayak apresiasi terhadap orang yang sudah nonton dan ngasih tahu kalau kemarin berjalan very well, berjalan lancar, kemudian hasilnya seperti apa dan sebagainya. Dan jangan lupa analisa, yaitu dia. Analisa dalam artian, misalnya yang nonton cuma sedikit, kenapa? Always start with why. Jadi kenapa yang nonton banyak, tapi maksudnya yang beli tiket banyak, tapi pada waktu live-nya ternyata yang nonton berkurang. Nah, kan bisa aja macam-macam. Jadi kalau bisa menganalisa semuanya dan biar tahu next-nya harusnya gimana. And then the concept. Nah, ini juga yang aku bilang tadi, nyawanya.
Ya, kalian pertama harus tahu, selain tahu objektifnya, kalian harus tahu audiensnya, target marketnya mau kemana. Misalnya, oke, range marketku 18 sampai 25. Oke, biasanya dia tidur jam berapa misalnya. Biasanya dia sukanya apa, sukanya nonton musiknya seperti apa. Kemudian, nah ini penting, choose the venue, visual needs, kebutuhan dari visualisasinya sih. Ya, kenapa venue penting juga. Misalnya apakah mikirnya pakai studio, studionya bentuknya seperti apa, lightingnya, warnanya apa, backgroundnya seperti apa. Karena kan secara visual pasti ada backgroundnya kan. Nah, itu yang ditonton, itu yang dijual sebenarnya. Jadi selain konsep musiknya, sebenarnya visualisasinya itu yang dijual juga. Dan develop the music format. Nah, ini kalau kita ngomongin konser, formatnya mau apa? Big band, pakai string, minimalis, acapella, whatever. Nah, itu harus dipikirin. Lalu give unique experience, itu yang paling penting juga. Misalnya ternyata ini konser itu nggak cuma show doang, tapi ditambahkan story-nya juga, ada behind the scene-nya. Jadi kayak ngasih tahu, oh ini proses pembuatannya seperti apa. Terus experience-nya macam-macam, nanti aku ada beberapa example sih, beberapa contoh. Jangan lupa build the story, itu yang menurutku yang salah satu kenapa ramai banget, alhamdulillah waktu di End of Flying Solera itu, karena kita bisa nge-build story. Kalau awalnya memang itu tour cancel, tapi akhirnya kita bisa membawa, kita tetap jalan, yaitu dengan membuat virtual concert. Lalu part of the objective, share the message. Sebenarnya pesannya apa sih dalam konsep itu, dalam konser itu apa? Nah, itu harus ada itu. Nah, ini beberapa example, contoh atau ideas. Ini ada contoh, ini tuh Rihanna, dia bekerja sama dengan salah satu kosmetik produk gitu. Dia jadi launching salah satu brand kosmetik produknya. Itu jadi kayak party di rumah. Dia bikin gamification, kayak mungkin suka main Sims atau GTA gitu kan. Nah, itu ini menurutku jadi new experience sih, experience baru, kayak masuk ke rumah. Di situ, di rumah itu ada beberapa pilihan, apakah mau ke area kolam renang, area bar, area lounge dan segala macam. Nah, terus di situ juga misalnya ke area bar, di situ ada beberapa contoh resep minumannya gitu. Mungkin kalau digabungin sama apa tadi Tokopedia atau Gojek, bisa waktu area bar bisa pesan minum misalnya, I don't know. Itu menarik sih. Terus kemudian di lounge-nya, di situ baru perform musiknya gitu. Di situ pun ada chat-nya, ada dance floor-nya gitu segala macam. Dan di situ bisa ngobrol di situ. Menurutku ini benar-benar experience baru sih. Dan serunya pas exit keluar dari rumah itu ada photo booth. Jadi kayak ini kayak apa ya? Kayak merchandise lah. Kalian keluar pernah nonton ini, pernah datang di sini dan ada hasilnya gitu. Lalu ada juga macam-macam yang kayak contohnya ini menurutku berhasil membuat story yang continuous gitu, berlanjut, yaitu Erika Badu. Dia membuat 3 series konsep show tapi dengan 3 show yang berbeda dalam waktu yang berdekatan. Harga tiketnya beda-beda. Bedanya tuh kalau nggak salah, misalnya yang pertama $1, yang kedua hari kedua $2, yang ketiga $3. Yang terjadi ternyata yang nonton pertama, nonton kedua juga, nonton ketiga. Karena setiap show-nya beda formatnya. Kalau dilihat nih ada 3 visual, itu beda-beda. Pertama mungkin dia sendirian, solo. Kemudian yang kedua dia dengan band jazz-nya. Jadi formatnya jazz. Kemudian yang paling atas kanan itu adalah dia kayak bikin konsepnya di ruang tidur, kamar tidur, terus ada bandnya perform secara band live gitu. Jadi different time, beda-beda tema, beda-beda performance. Nah, ini juga salah satu favoritku sih, yaitu Olivia Rodrigo. Dia bikin concert show. Kalau nggak salah sekarang bisa dicek di YouTube. Jadi dia bikin story, dan serunya adalah dia memberikan experience tentang prom night di mana di saat itu generasinya Olivia Rodrigo, angkatannya itu tidak merasakan prom night karena lockdown, tidak boleh.
ya kan? Makanya dia bikin prom night story dari rumah, naik mobil, biasanya bawa limousine gitu, masuk ke di sekolahnya ada aulanya, dan di situ dia show. Jadi bikin kayak short movie tapi ada performing musiknya gitu. Menurutku ini one of the best sih. Dan dia ngundang fansnya yang satu angkatan yang belum pernah merasakan prom night gitu. Atau yang mau lebih simpel lagi, nanti Haim, salah satu favorit artisku juga, dia perform di satu cafe, tempat makan yang biasanya di situ kalau sebelum pandemi itu biasa banyak perform live gitu loh. Nah, sesimpel background-nya ya cafe gitu. Ya udah dia perform lagu gitu. Ini ada contoh juga, semoga bisa ke play. But you shouldn't have. Now it's your fault to try. Mess around. I took a lot, but I shouldn't have. Now I'm coughing up like I never spoke to her. Gasoline. I wanna get up, but you're such a tease. Grab the keys back to me. Go on and kick off your boots in the passenger seat. Oke. Aku tadi mau share, itu tadi Haim bisa dicek di YouTube-nya atau Instagram-nya. Sesimpel dia pakai venue parkiran stadion. Udah tahu kan lockdown berarti emang nggak dipakai stadionnya, tapi karena kosong, ternyata itu secara visual estetik banget. Jadi menurutku bisa kreatif itulah. Aku mau share, ini dia, Flying Solo Tour Asia cancel. Akhirnya kita nggak mau berhenti di situ aja. Kita melanjutkan bikin The End of Flying Solo Era yang aku bilang tadi, objektifnya sebenarnya kasih tahu kalau kita masih bisa produktif di era pandemi maupun kita masih bisa menelurkan album berikutnya, yaitu promosi untuk album berikutnya. Ini sebenarnya direkam di rumahnya masing-masing karena saat itu aku ingat banget nggak boleh kemana-mana, benar-benar restricted banget. Akhirnya direkam di rumahnya Pam, di rumahnya para player, lalu diedit jadi 2 jaman. Dan ada story behind the scene-nya lah gitu. Si masing-masing player itu bercerita tentang The End of Flying Solo Era dan segala macam. Nah ini juga tadi juga sempat disebut sama Mas Vega juga, di Locket juga, di Solipsism 0.2. Kebetulan ini sebenarnya tadinya mau ada bikin event di Jogja, tapi memang karena masih berbahaya dan akhirnya di-cancel. Karena si penyelenggara sudah sewa tempat, kita tetap bikin syutingnya di sana, di aula yang besar banget, dan serunya konsepnya ini full band beserta backing vokal. Pertama kali kita pakai backing vokal juga, plus ini apa namanya, strings. Nah ini dia. Ini orang-orangnya, Vespa dan segala macam. Ini aku share sedikit saja. Action! I feel very strange, I don't miss you, not in the way, like how I used to. I feel very strange, I don't miss you, not in the way, like how I used to.
Ya, tadi potongannya bisa dicek di YouTube ada. Dan ini tips tambahan sih. Intinya pada saat memproduksi segala macam, segala proses, jangan lupa to have fun karena ini saatnya kalian mengeluarkan kreativitas kalian. So, thank you. Kembali ke Mbak Nia. Oke, wah terima kasih banyak Mas Kamil, keren banget presentasinya. By the way, kayaknya virtual concert emang nggak menyeramkan itu ya, maksudnya kayak kita tuh sebenarnya bikin virtual concert tuh sebenarnya ada untungnya juga gitu, kayak nggak usah sewa venue gede-gede juga, kayak tadi tuh yang kayak Mas Vega juga bilang, kita tuh IG live dari rumah masing-masing aja bisa jadi konser gitu, nggak mesti kayak di stadion, nggak mesti nyewa hall juga gitu ya. Oke, nah kita mau undang Mas Vega juga nih biar tampil juga di sini. Gimana Kakak Operator, apakah bisa? Kita mau langsung masuk ke sesi Q&A nih teman-teman. Nah, Mas Vega sama Mas Kamil ini pertanyaannya udah sangat amat banyak banget. Jadi kita mau coba bahas satu-satu, siapa tahu kejawab semua. Buat teman-teman yang mungkin nanti pertanyaannya nggak kejawab, jangan sedih ya teman-teman ya. Kita akan sebisa mungkin jawab semuanya pasti. Oke, kita langsung masuk pertanyaan pertama nih. Nah, di sini pertanyaan pertama mungkin Mas Vega, bisa dijawab Mas Vega, bisa dijawab Mas Kamil juga nih. Di sini ada Dewi nanya, gimana ya membuat sosial media yang kuat untuk branding usaha? Mungkin maksudnya kayak gimana caranya sosmednya promosinya kuat nih, mungkin buat promoin suatu event tertentu. Apakah mesti pakai ads atau mungkin apakah mesti kita endorse orang, endorse selebgram? Nah, itu mungkin bisa langsung dijawab aja nih Mas Vega atau Mas Kamil. Itu Mas Kamil sih yang tepat, aku nggak tahu jawabannya. Oke. Boleh. Mas Vega bisa nambahin ya kalau ada yang kurang misalnya. Oke. Ya menurutku kalau misalnya ngomongin social media, pertama berarti harus nge-build brand-nya dulu sih. Kamu as a event organizer atau berarti yang penyelenggara lah ya, kalian pertama harus punya brand yang kuat. Nggak usah, mikirnya adalah mendevelop brand yang kuat sambil jalan. Jadi sambil proses, sambil posting di social medianya. Jangan mikir udah punya event dulu baru bikin, tapi bisa aja dari preparation-nya, dari mulainya, mungkin bisa di-share message-nya itu apa sih kalian bikin event, kenapa kalian jadi penyelenggara, kenapa alasannya misalnya, atau bedanya apa kalian sebagai penyelenggara dibandingkan penyelenggara yang sudah ada, atau kalian as a brand festival baru misalnya, bedanya apa dibandingin festival yang sudah ada. Lalu intinya positioning-nya di mana gitu, mau mengambil ceruknya yang mana gitu ya. Jadi udah tahu keyword-keywordnya, oke, yang seperti itu ya udah bikin program postingan, bikin timeline, tiap minggu mau posting yang mana gitu, mau posting tentang message, mau posting tentang fakta, tentang event misalnya. Jadi sebagai penyelenggara juga menjadi satu sumber informasi tentang belajar tentang event misalnya. Nah, itu contoh-contoh ide aja ya. Maksudku biar orang suka itu apa sih, pasti kan ide-ide baru, kreativitas baru. Mungkin bisa dimulai dari event-event kecil dulu, bisa di-share, tapi yang beda tuh apa. Menurutku itu sih, tapi yang penting udah tahu brand-nya dulu, dari brand diturunin konten-kontennya apa, nah baru dijalanin, dan nggak usah apa ya, nggak usah rendah hati kalau ini aku belum siap nih, followersku masih kecil, nggak usah takut, ngeposting aja yang konsisten, karena bisa aja ternyata postingan kalian yang kemarin baru terkenalnya nanti sebulan berikutnya orang nyari itu dan likes-nya banyak. Menurutku sih itu. Silakan Mas Vega kalau ada tambahan. Sudah cukup sekali itu jawabannya. Pokoknya Mas Kamil jagonya begituan, Mas. Itu pertanyaan yang sangat tepat. Gue juga suka tanya Mas Kamil soalnya begitu-begitu. Oke, berarti benar banget sih, jangan takut gagal ya Mas Kamil ya. Jadi kalau misalnya memang udah mau share aja gitu, karena kalau nggak di-share nggak tahu ya jawabannya gimana, nggak tahu berhasil apa enggak gitu ya. Benar. Harus berani nih. Oke, kita mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini pertanyaannya agak berat nih. Mungkin nanti bisa gantian ya Mas Kamil atau Mas Vega dijawabnya. Mungkin bisa dari
dua sisi yang berbeda gitu. Mungkin Mas Kamil bisa dari sisi managing artisnya, atau mungkin Mas Vega bisa jadi dari sisi teknologinya nih. Nanti di sini pertanyaannya itu dari Vinka dan Mesrawati. Nah, di sini dia nanya kendala yang sering terjadi saat melaksanakan virtual concert itu apa ya? Nah, kira-kira cara menyelesaikannya gimana? Kalau misalnya belum pernah, kira-kira pencegahan apa sih yang bisa disiapin nih, biar konsernya mungkin biar gak gagal gitu. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Mas Kamil dan Mas Vega. Aku dulu, Mas Vega, boleh? Oke, thank you Mas Kamil. Nah ini seru sih karena ya yang namanya di Indonesia satu hal yang perlu kita sadari dan perlu akui bersama adalah connection internet kita ya. Jadi dan kita juga Loket, GoTix, GoPlay ketika kita dipasrahkan untuk menyelenggarakan virtual concert itu jadi beban juga dalam artian gini, kita kalau dibandingkan sama YouTube ya jauh lah. YouTube udah dari 2000 berapa kan udah punya platform streaming gitu. Kita baru anak bawa kencur yang baru bikin kemarin pas pandemi ini dimulai gitu kan. So challenge-nya adalah gimana kita bisa fit the expectation sebetulnya. Nah, satu koneksi internet masyarakat tuh mungkin bisa aku bilang yang 4G itu nggak 4G banget gitu. Jadi kalau YouTube itu engine-nya dia bisa benar-benar sampai ya secanggih itulah untuk bisa adjust gitu kan. Dan sebetulnya engine-nya kita juga sekarang sudah seperti itu gitu. Tapi memang perlu ada namanya learning path dan juga development kan seiring berjalannya waktu. Jadi kalau isu ya pernah juga sama Mas Kamil di tiket gua bisa gitu kan. Terus yang mana-mana yang di Jakarta bisa, tapi ujuk-ujuk Mas Vega ini nggak bisa dibuka gitu kan. itu ada aja gitu. Cuman kita semua menyikapinya dengan apa ya? Ya kita semua sama-sama belajar kan setelah kayak tadi Mas Kamil bilang bisnis yang itu tumbuh ketika krisis gitu dan aku pun sebagai tim itu juga nggak akan mengelak bahwa kita sempurna untuk bisa menyelenggarakan virtual concert seperfect itu gitu kan. Mungkin ekspektasinya orang ya jangan dibandingin lah kalau sama YouTube itu udah at different level. Cuman yang bisa kita kasih di sini adalah kita punya value gitu ya. Kita punya value lebih di mana teman-teman musisi, teman-teman event kreator yang tadinya mungkin kalau di YouTube ya monetizing-nya nggak mungkin secepat itu gitu kan. Nah, tapi dengan pakai sistemnya kita, teman-teman bisa jual tiket dan juga teman-teman bisa dapat value tadi gitu. Jadi Mas Kamil kalau mau buka angka juga monggo Mas Kamil. Itu waktu Flying Solo Era tuh wah aku sama Mas Kamil ketawa sih kayak wah gila ini sinting sih Mas, ini sinting. Dan saat itu kita masih zaman banget donasi teman-teman. Jadi yang aku syukuri adalah solusi teknologi kita itu walaupun masih seadanya gitu ya saat itu kita bisa impactful dan bermanfaat buat teman-teman pelaku industri musik saat itu gitu. Jadi kalau ditanya kendala, jelas itu internet satu. Yang kedua, memang maturity dari platformnya cukup aku akui. Mau teman-teman juga boleh cek ke platform-platform sebelah, dicoba aja monggo gitu ya. Ya pasti ada aja lah gitu. Ya kalau mau paling perfect ya YouTube. Cuma YouTube juga ternyata kan punya keterbatasan gitu kan, di mana teman-teman nggak bisa buat tiket event gitu. So my point is kendalanya seperti tadi koneksi. Jadi udah kita siapin nih servernya bener-bener, tapi ada aja pokoknya netizen yang komen gitu kan, gara-gara nggak bisa masuk lah, muter lah gitu lah. Aduh, pokoknya selalu deh, gue deg-degan. Pokoknya setiap konser, apalagi kalau konsernya Pamungkas, gue udah paling deg-degan. Karena Pamungkas tuh, wah ngeri-ngeri gitu loh. Ininya kalau udah, bener-bener manuvernya luar biasa gitu. Terus yang kedua ya tadi, bisa dibilang juga, semua platform punya learning path-nya sendiri, yang in the long run mereka juga akan develop gitu ya sesuai masalah yang ditemukan gitu. Kita selalu belajar dari masalah-masalah tersebut gitu. Jadi solusinya ya gimana caranya untuk win-win solution dari sisi event kreatornya juga bisa menjawab pertanyaan kenapa seperti itu. Dari sisi kita juga sebagai teknologi platformnya juga bisa fast respon dan juga solutif ketika ada masalah, gercep gitu ya. Jadi gue juga selalu bilang kalau ada masalah, Mas Kamil juga pernah ngalamin, bentar Mas, on it gitu. Semua tim tuh benar-benar put high effort untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. So dua itu sih menurut aku yang
kendala yang mungkin di dunia virtual tuh nggak bisa kita apa-apain. Karena kalau di event ya misalkan mic-nya Pamungkas mati gitu, bisa tuh kru panggung naik betulin gitu. Sekarang kalau kalau misalkan di HP-nya Ono nggak bisa nyala, kita bisa ngapain gitu? Ya kan? Kita benar-benar nggak bisa ngapain, orang kita di rumah gitu. Jadi that's the challenge yang mungkin agak beda gitu ya ininya. Mungkin Mas Kamil, kalau mau Mas Kamil? Ya, benar sih, kurang lebih sama yang Mas Tega. Mungkin aku nambahin aja, bandwidth atau jaringan itu, aduh, untuk Indonesia itu sangat berpengaruh, karena ya kita tahu nggak 4G amat, betul banget itu Mas Vega. Tapi itu jadi hal yang wajar, jadi nggak usah panik, setuju. Karena kalau emang benar, emang 4G-nya bagus dan segala macam, memang itu sebenarnya semuanya lancar. Lalu kalau aku mau nambahin, mungkin ini, kadang-kadang nih kan kita udah tahu nih, kita ngeset sebulan lagi itu akan tayang. Oh iya, kita selalu merekord, karena yang tadi dibilang Mas Vega juga, karena internet, jaringan segala macam, itu untuk menerima loh padahal. Sedangkan untuk mengupload itu biasanya jaringannya itu jauh lebih bisa lebih kecil, bahkan setengahnya. Oleh karena itu antisipasinya adalah kita selalu merekord, jadi nggak live. Itu akan jauh lebih aman lah gitu. Setidaknya udah siap satu video gitu yang durasi 1 jam, udah disiapin, jadi kayak bikin video konser gitu sih sebelumnya, udah dijahit, jadi nggak live. Nah, pas bikin produksinya itu, kalau bisa ini sih masalah editing sebenarnya. Kita udah tahu sebulan lagi, biasanya sampai santai itu, tapi menjelang H-5 baru kita gerubuk segala macam. Gue inget banget tuh Mas kayak fenomena diojekin, harddisknya diojekin. Era itu benar-benar kayak 3 jam sebelum ya, baru nyampe kalau nggak salah. Iya, udah dites, ternyata ada revisi itu. Masih revisi. Wah, gila itu seru banget sih. 3 jam sebelum tayang baru benar-benar final nyampe di loket. Nah, itu benar-benar strict aja sih mengenai editing. Kalau editing harus selesai 3 hari sebelum misalnya, ya udah mau nggak mau harus beres. Nah, kemudian masalah produksi promosi sih sebenarnya. Karena yang aku bilang tadi, kalau bisa ada punya 1 orang promosi, 1 orang produksi. Jadi maksudnya benar-benar ngepalain satu-satu, jadi nggak berantem, nggak emang punya jalan fungsinya masing-masing. Yang satu fokus di produksi, yang satu fokus gimana caranya tiket terjual atau yang nonton banyak. Itu sih paling tipsnya. Wah, unik banget ya. Itu tadi yang sampai digojekin tuh agak dakdikdukser tuh ya, kalau aku jadi di situ ya, kayak, 3 jam sebelum harddisknya mesti digojekin gitu. Terus karena masih kan macet lagi. Iya, belum macet lagi, benar. Streamingnya macet waktu itu. Udah mulai. Oh iya. Itu apes banget, gue bener-bener itu. Ada aja pasti. Ada aja pasti. Pasti ada aja, bukan pasti ada jalan. Pasti ada aja. Bener-bener. Udah malah data konser kan nggak sekecil itu buat di-share di Google Drive ya Mas ya. Jadi memang mesti pakai harddisk tuh biar lebih full HD gitu ya. Waktu itu 6 GB apa ya Mas Kamil ya datanya ya? Wah, 6 GB. Kurang lebih ya. Bahkan setengah tera kemarin itu. Karena paling di offline sebenarnya 3 jam konser, 3,5 jam. 3 jam. Aduh, bener-bener deh. Wajar banget ya datanya 3 giga ya, karena konsernya lama gitu. Wah, seru sih, seru. Nah, ini aku sebenarnya penasaran sih. Mungkin kayak aku pengen nanya sama Mas Vega gitu ya, kayak. Nah, tadi kan dibahas tuh kayak paling pertama banget Mas Vega sama Mas Kamil selalu concern soal koneksi gitu ya. Di Indo tuh emang, nggak usah ditanya ya, koneksi kayak ini aja kita asik itu di sini tuh udah dakdikser juga nih, takut nge-lag juga kita di sini gitu ya. Nah, itu kalau misalnya Mas Vega nih dari loket, mungkin kayak biasanya udah streaming gitu ya, udah jalan. Gimana sih cara ngadepin kayak netizen Indo gitu ya? Pasti kan selalu komplain tuh yang kayak, ini jaringannya konsernya nggak mau jalan, ini muter mulu gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dari pihak Mas Vega tuh gimana sih caranya gitu biar menenangin netizen itu gitu loh, biar kayak paling nggak tenang dikit lagi gitu. Karena kan netizen Indo ya agak lumayan ya bawelnya gitu.
Jawabannya sabar aja sih nih ya. Kita terima dengan lapang dada hujatan-hujatan itu atau komen-komen itu. Ya yang jelas kita daripada nanggepin kan mending fokus cari solusinya kan. Jadi ya udah. Benar-benar. Apalagi kalau misalkan kita cek dari sistem kita nggak ada masalah, mau mereka itu juga ya kita cukup bilang periksa kembali koneksinya gitu. Tapi kalau memang ternyata memang isunya ada di kita ya kita sesegera mungkin untuk solve problemnya gitu sih. Oke, benar banget, benar banget. Oke, kita mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini ada pertanyaan dari Renaldo nih. Nah, ini di sini pertanyaannya untuk Mas Vega nih. Nah, di sini Renaldo nanyanya, untuk Gotix apa ada fitur reminder? Jadi mungkin reminder untuk acaranya ya. Nah, itu dan preparation apa yang dilakukan dari sisi infrastruktur misalnya. Terus kalau pesan tiket virtual konser artis luar negeri atau artis di luar Indonesia, bisa pesen nggak kalau mereka ada kerjasama dengan Gotix atau Loket.com? Nah, bisa langsung dijawab aja Mas Vega. Oke, boleh. Mungkin aku bisa demoin kali ya, bentar. Jadi kalau reminder by system, itu nanti otomatis dapat reminder email di H-2. Gitu. Nah, sementara itu sekarang kita ada fitur baru juga soal reminder. Itu once orang sudah beli tiket, dia akan dapat kayak gini nih contohnya. Bentar ya, aku tadi udah sempat nyobain sih. Itu bisa add to Google Calendar. Jadi kalau Google Calendar kan nanti remindernya sudah ini ya sudah masing-masing gitu kan. So nanti kurang lebih bentukannya kayak gini nih. Sebentar. Wait ya. Aku search aja deh. Aku buka itu. Oh ini nih udah ketemu teman-teman nih. Contohnya kayak gini misalkan. Jadi nanti bentar ya. Nah di e-tiketnya itu ada tulisan tambah ke Google Calendar. Yang mana ini kalau diklik dia akan masuk ke Google Calendarnya kalian. Kalian bisa langsung, nah kayak gitu. Ini contoh eventnya aku pakai kelas bibit gitu ya. Jadi langsung tahu jam berapa nanti H-10. Nanti tadi kayak misalkan aku pas lagi sesi ini H-10, aku dapat reminder gitu. Bentar lagi kelas bibit mulai loh gitu. So ada dua dari sistemnya kita di H-2 sama teman-teman bisa set sendiri menggunakan add to Google Calendar gitu sih Rinaldo. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa? Nia sorry lupa. Udah ya itu ya. Kalau untuk virtual concert luar negeri, Mas Vega. Jadi kalau misalnya ada artis luar negeri nih yang kerja sama Loket, kita bisa nggak sih pesan dari Indo gitu? Oh bisa. Contohnya kayak misalkan yang lagi jalan juga sekarang, itu kita, teman-teman tahu Running Man kan ya? Running Man Korea tahu kan, teman-teman? Nggak tahu ya? Masa nggak tahu sih? Tahu kan Running Man? Mungkin bukan konser sih, dia lebih ke... Nah ini contohnya kayak ada Hideout juga. Jadi Hideout ini juga sama dari promotor luar gitu ya, ada Martin Garrix, ada DJ Snake gitu kan. Tapi mereka affiliate sama kita untuk jual tiketnya di Indonesia gitu. Kemudian ada juga Running Man sih, yang Korea-Korea itu loh teman-teman, ini juga sama. Jadi untuk Indonesian partner itu bisa diakses di Gotix dan juga Loket gitu. Kurang lebih jawabannya. Dan kemarin mungkin Mas Kamil, gue mau ini sedikit sih menyinggung soal yang tadi kayak kita masuk kayak ke dalam suatu city gitu ya. Nah ini contohnya kemarin kita baru-baru ini bikin Animeland gitu ya. Ini juga sama, ada artis dari Jepang, ada Depa Pepe, ada Red Wimps, ada JO1, ada Suki Maswitch gitu-gitu. Jadi ini kemarin kita coba juga bikin percontohan virtual event gitu yang mana ada macam-macam nih. Jadi kayak misalkan dia, tapi ini nggak tahu ya gue masih bisa apa enggak karena eventnya udah lewat. So kalau misalkan kita klik GoFood gitu, nah itu juga orang bisa milih mau di daerah mana gitu. Karena aku di Bekasi, aku pilih Jabodetabek. So ada makanan-makanan Jepang gitu. Teman-teman bisa langsung order GoFood gitu. So yang tadi Mas Kamil bilang soalnya experience-nya si siapa Rihanna ya Mas Kamil ya. Itu kalau kita mau bikin sama Pamungkas nih teman-teman, itu bisa banget gitu. Nanti kita bikin sama kayak gini, nanti kita desain experience-nya kayak masuk ke rumahnya Pam gitu misalkan, atau terserah nanti itu kreatifnya Mas Kamil yang bikin, kita implementasikan dari sisi teknologinya gitu. Nah nanti mau masuk ke Gothic Stage seolah-olah kayak masuk ke
bioskop gitu kan, mau ke venue. Nah, nanti orang bisa tinggal milih. Nah, ini karena schedule-nya udah lewat ya teman-teman. Nanti ada schedule-nya di sini, artisnya siapa aja, di room mana, gitu-gitu sih kurang lebih. Gitu mungkin soal international artist ya, intinya Nia. Oke, thank you. Berarti sebenarnya bisa ya, Mas Vega, kalau misalnya mau pesan langsung dari loket gitu ya, nggak usah nge-war tiket sama website luar gitu. Biasanya kan kalau artis luar negeri tuh kayak dapetin tiket tuh susah banget gitu. Bisa, asalkan kita jadi partnernya ya, kalau kita nggak jadi partner ya nggak bisa. Benar-benar harus jadi partnernya nih di loket. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan dari Samuel nih untuk Mas Kamil nih. Nah, Mas Samuel ini nanya, kalau sekolah mengadakan virtual concert, bagaimana cara yang menarik untuk siswa atau siswi mengikuti virtual concertnya? Biasanya kan remaja tuh kadang suka males gitu mau ikut virtual concert. Nah, kira-kira gimana caranya biar gak monoton, Kak? Gitu. Nah, itu mungkin ada saran nih dari Mas Kamil. Oke, mungkin kalau saran aku mungkin berarti harus emang engage sama si audiensnya itu ya berarti ya. Harus engage sama si siswa-siswanya itu. Mungkin aku nggak tahu, just give an idea aja, ya udah melibatkan mereka misalnya siswa kelas 3 misalnya, I don't know, khusus harus bikin musik setiap kelas harus ada perwakilannya. Nah dari situ kan pasti mereka kayak gotong royong mensupport si band atau temennya kan. Nah, kemudian selain itu, selain apa namanya, mungkin selain itu ada ngasih untuk kelas 2 bukan musik tapi lebih ke budaya misalnya atau yang lain. Jadi intinya dari tiap perwakilan di sekolah di kelasnya itu punya aktivitinya masing-masing yang akan disupport teman-temannya. Menurutku otomatis pasti yang lainnya juga akan ikut nonton sih, mensupport. Mungkin I don't know, just an idea. Oke, berarti harus engage dulu sama teman-teman sekolahnya ya, Mas Kamil ya. Mungkin cari Betul. tahu dulu dia teman-teman sekolahnya sukanya apa gitu ya. Yeah. Jadi biar bisa pas bikin virtual concertnya tuh jadi semua mau ikut gitu ya, Mas Kamil. Benar. Jadi Okay. masuk ke kreatif konsepnya juga jadinya. Bener banget. Kayak sesuai sama tadi step-step yang udah Mas Kamil bagiin ya di depan ya. Kayak harus ada proses kreatifnya juga gitu. Oke, kita mau lanjut lagi nih, pertanyaannya masih banyak nih, Mas Kamil sama Mas Vega masih siap ya, masih nggak lelah kan ya? Soalnya masih banyak nih ya. Buat teman-teman mungkin yang masih mau nanya, kita masih buka ya, mungkin ya sekitar 5 menit lagi teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau nanya, masih penasaran, boleh banget langsung di chat ya teman-teman. Oke, nah kita mau lanjut. Nah ini nih ada satu pertanyaan yang khusus banget kayak, tapi mungkin Mas Vega juga bisa jawab sih sebenarnya. Ini tuh pertanyaan dari Renaldo. Nah di sini dia nanya, Mas Kamil mau tanya dari konser virtual The Solitism Pamungkas Agustus tahun lalu yang sempat di reschedule waktu itu, kira-kira ada lesson learn apa sih gitu? Mungkin kayak kira-kira apa sih yang bisa dipelajari, kenapa bisa reschedule? Iya, waktu itu kebetulan nggak sama loket. Betul, wow, Mas kayaknya bisa ikutan jawab juga berarti. Nggak bareng sama loket, tapi ingat banget The Solipsism yang pertama tapi ya, bukan yang Solipsism 0.2. Lesson learn-nya sebenarnya kita harus ngecek banget sih, yang tahu benar audiensnya itu, sekali lagi, kira-kira kita udah pernah, maksudnya sebelumnya, bersyukur kita dapat hampir 7.000 ya, kalau nggak salah Mas Rek, yang Playing Solo Era. Iya, di Solo Era itu kan. Nah, dari situ mungkin kita bisa ngukur lah, oh ternyata fansnya PAM minimal mungkin let's say setengahnya deh, atau 25%-nya. Nah, kita harus tahu platform yang akan kita gunakan. Yaitu tadi aku bilang choose the right platform. Itu kita harus benar-benar tahu apakah platform yang digunakan itu nantinya itu bisa mengakomodasi bandwidth tersebut sebanyak itu. Nah, itu jadi lesson learn sih. Memang pada saat itu ada satu platform barulah hitungannya. Awalnya dia emang sebenarnya lebih ke jasa tiketing online. Tapi untuk secara showing the movie, showing the virtual event-nya itu belum berpengalaman. Nah, kemudian lesson learn-nya juga
mengenai jadwal tayang. Ini juga gue belajar banget sama Mas Vega juga. Misalnya kalian nentuin, oke, jam 8 malam itu akan di live-in. Kalau bisa sebenarnya open gate, udah ada open gate. Jadi sebenarnya sama kayak offline. Open gate-nya itu 7:30 atau bahkan gue nggak tahu sekarang mungkin 40 menit dulu atau 30 menit biar orang masuk dulu segala macam, karena kalau pas orang masuk berbarengan itu kan berbahaya tuh. Kayak Zoom aja kan masuk harus accept segala macam gitu kan, itu kan mikirnya tuh. Nah itu jadi ada jeda waktunya open gate sama benar-benar live show-nya itu kapan gitu. Itu pertama itu sih lesson learn-nya pada saat itu tuh benar-benar kita ngelihat oke, ternyata platform ini belum bisa, dan kita harus benar-benar choose the right platform and then choosing the right time. Jangan lupa ngasih jadwal open gate dulu, dan intinya mawas diri lah. Oh, kita tahu audiensnya sekian, ya kita harus siap menerima bandwidth atau audiens yang banyak. Nah, lebih gitu sih. Oke, wah emang tapi kalau setiap bikin virtual concert tuh pasti ada lesson learn-nya ya, Mas Kamil. Maksudnya kayak pasti kalau setiap ada concert tuh ada aja kayak sesuatu yang harus dibenerin di kelanjutan virtual concertnya tuh pasti ada gitu. Nggak ada yang mungkin 100% sempurna banget gitu, rapi banget gitu ya. Pasti ada nih pelajarannya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Melvin. Nah, ini agak tricky nih. Aku kurang tahu nih. Mungkin Mas Vega atau Mas Kamil bisa langsung jawab aja nih. Nah, di sini dia bilang, Kak, kalau konser virtual itu bisa nggak sih digabung sama 3D animation? Mungkin kayak, oh kita mau pakai ada gambar-gambarnya nih di belakang, itu sebenarnya bisa nggak sih di virtual concert gitu ya? Itu mungkin Mas Vega juga mungkin dari platform bisa dari teknologinya bisa bantu jelasin juga nih. Nah, terus kalau ada secara keseluruhan itu kalau virtual concert krunya itu tuh dibagi menjadi departemen apa aja sih? Nah, itu mungkin boleh langsung dijawab aja. Oke. Ini 3D animation, maksudnya ini kali ya, kalau pakai green screen gitu terus ada 3D animation-nya gitu ya? Boleh. Kayaknya sih bisa deh, kayaknya. Tapi aku nggak tahu, mungkin Mas Vega udah ada pengalamannya untuk itu, 3D animation. Mungkin aku jawab yang kru secara keseluruhan dibagi ke departemen apa aja. Oke. Yang paling besar sih, poin besarnya paling production dan promosi. Dan production itu sebenarnya macam-macam. Ada pertama production untuk syutingnya, kemudian kedua unit, kita nyebutnya unit, tapi itu biasanya mencari lokasi, mikirin talentnya, atau bisa dibilang talent koordinator lah. Kemudian apa namanya, ada satu juga finance, pastinya mikirin budgetingnya, itu udah pasti. Jadi controlling the budget, udah tahu misalnya kita bikin RAB-nya, lalu ada satu finance yang benar-benar controlling, oke ini udah keluar untuk apa aja dan segala macam, dan dia yang akan membantu ke tim marketing sama promosi untuk ngasih tahu, oke berarti kita minimal menjual tiket 1.000 misalnya atau 2.000 segala macam. Kemudian di tim produksinya itu selain production shooting, jadi ada visual dan ada audio, itu penting banget juga. Jadi itu dipisah. Ada yang ngerekam audionya, kemudian kan untuk direkam itu habis itu di mixing lagi, habis itu di mastering lagi. Nah setelah itu baru editor menurutku. Itu tim yang terakhir yang dari produksi itu, dari visual digabungin sama musiknya, kemudian dipikirin jalur show-nya seperti apa. Nah yang gilanya banget nih waktu Pamungkas di End of Flying Tolera itu, editing itu Pamungkas sendiri yang melakukan. Itu yang gilanya sih. Gue baru mau bilang kalau tanya Mas Kamil, bagian produksi satu orang. Rizky Rahmadian Pamungkas gitu. 3 ya Mas ya? 3 Rizky Rahmadian Pamungkas. Betul. Editing Pamungkas. Tapi audio udah ada sih, maksudnya udah ada yang membantu, udah jadi mastering, tinggal disingin gitu. Nah Pamungkas yang ngatur flow-nya lah, setelah lagu ini apa, setelah lagu ini apa. Karena
dia udah ada di dalam kepalanya gitu. Show-nya harusnya berjalannya seperti ini. Gitu sih kalau dariku. Oke, Mas Vega mungkin mau nambahin? Ini aku lagi cari contohnya yang pernah kita bikin soal 3D tadi ya. Bentar. Ada nih, ketemu nih. Jadi waktu itu kita pernah bikin sama teman-teman GoFood. Apa ya? Nama eventnya kompak, jadi kayak pertemuan ini loh, komunitas partner GoFood, merchant GoFood gitu waktu itu. Ini contohnya, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini kan kayak 3D kan sebetulnya kan, kayak kita berada di dalam stage, cuman virtual kan. Jadi ini ada aku gitu kan. Tapi sebetulnya ini green screen gitu. Cuman memang agak beda sama yang kayak cuma nempel apa sama virtual background biasa gitu. Jadi emang ini aku juga nggak ngerti-ngerti banget ya produksinya ya, karena waktu itu kita pakai studio gitu, studio production juga. So memang agak sedikit beda sih teman-teman. Tapi possible, maksudnya sekarang juga beberapa ada tuh kayak misalkan kalau yang ngelihat konsernya si Katy Perry apa ya Mas Kamil ya, gue lupa deh. Ada juga kan yang dia oke lah itu produksinya, nanti coba aku bisa share kali ya. Tapi aku lupa yang mana. Itu sama tuh model-modelnya pakai kayak gini, kayak seolah-olah berada dalam rumah, cuma sebetulnya itu animation gitu. Nah, ini yang tadi, foto yang tadi gitu. Jadi belakangnya cuma green screen, cuman jadinya kayak gini. Nah, ini bisa kita set mau jadi ada di atas panggung yang di sini gitu. Jadi kalau misalkan Pamungkas and the people gitu ya, bisa jadi di sini Mas Rohan, ya kan? Tapi sebetulnya cuma di satu ruangan yang sama, di kamar-kamar doang gitu, hijau semua. Di sini Mas Rohan, di sini ada Pam gitu kan. Terus ada yang lain juga, itu bisa juga sih. Jadi mungkin bedanya ini agak jadi lebih 3D gitu konsepnya teman-teman. Nah, padahal juga ujung-ujungnya orangnya dari Zoom gitu. Ini ada Kevin Alwi ya, our CEO gitu. Jadi ya kurang lebih gitu sih mungkin kalau soal si production 3D gitu ya jawabannya. Oke, wah jadi sebenarnya bisa banget ya Mas Vega ya kalau mau pakai 3D atau mau dibikin kayak misalnya ada orang tapi sebelahnya tuh kayak ada karakter animasinya, sebenarnya bisa ya Mas Vega ya. Kayaknya Pamungkas pernah juga deh Mas ya. Kayaknya di YouTube apa di mana gitu ya Mas Kamil? Itu di production-nya sih kalau itu pada saat produksi syutingnya ada kita ngasih ini apa namanya screen gitu. Kemudian aku lupa istilahnya. Oh ini loh Unreal Engine. Apa? Unreal Engine bukan? Iya. Jadi pakai ini yang kinetic yang games itu loh. Kalau main games di TV itu terus oh yang pakai sensor juga itu Mas Kamil. Sensor itu. Oke. Kamu kasih gerak ini nanti ada animasinya dia gerak juga sama. Iya. Keren. Itu acaranya 88 Rising waktu itu. Iya, 88 Rising. Ya. Keren banget ya by the way, tapi aku baru tahu loh Mas Kamil Kak Pamungkas tuh ngedit sendiri ya berarti ya untuk konsernya. Wah, keren banget sih itu. Itu keren banget, sumpah. Video klip terakhir pun Pamungkas yang ngedit. Ya. Oh iya, wah keren banget sih, keren aku banget. Pernah waktu zaman offline ya nih ya, datang ke manggung ya Pamungkas. Beres manggung, orang mah pada makan gitu kan, pada istirahat. Dia buka laptop, ngedit. Wah, produktif banget ya, kayak waduh. Keren banget sih, kayak jadinya kayak nggak capek gitu, jadi kayak masih habis konser pun masih sempetin ngedit gitu di belakangnya. Wah keren banget. Oke, kita mau lanjut lagi, kita tinggal punya 3 pertanyaan terakhir. Oke. 3 pertanyaan terakhir. Oke, nah di sini ada Zeronia nih, di sini Zeronianya nanya, saya ingin bertanya tadi kan di step and engage your audience. Nah, gimana caranya kita bisa melibatkan atau menarik audiens supaya bisa ikut terlibat dalam acara yang diadakan? Karena biasanya kan banyak juga tuh audiens yang hanya sekedar lihat, terus ya udah gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, cara mengatasi itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, kalau aku ngecek
Loket sekarang kayaknya banyak feature-nya yang untuk bisa engage pada saat live sih. Mungkin Mas Vega nanti bisa ngejelasin. Tapi kalau yang dari pengalaman kita engage-nya itu sebenarnya sebelum konser, sebelum live online sebenarnya. Jadi gimana caranya engage sama calon penontonnya itu agar tujuannya ya memang nanti nonton. Yaitu contohnya misalnya mempertanyakan kira-kira lagu apa yang pengen yang dinyanyiin misalnya. Itu kan salah satu engagement-nya juga. Kemudian dari situ bisa bikin polling lah segala macam. Kemudian apa lagi ya? Misalnya contohnya sebenarnya engagement banyak banget sih. Contohnya tadi kalau yang Olivia Rodrigo itu akhirnya dia ngajak fans gratis untuk bisa nonton misalnya, bahkan bisa datang di acaranya tersebut gitu. Jadi kalau aku lebih ke preparation-nya atau promosi menuju acaranya gitu. Gimana cara mengengage banyak orang untuk bisa nonton. Bisa juga kayak waktu itu kita pernah apa namanya, kalau nggak salah tuh aku lupa ya, ada yang bikin kayak paket, misalnya beli 2 dapat diskon. Dalam artian orang kan sekarang online kadang-kadang nonton online bisa nonton bareng gitu kan, misalnya. Nah itu jadi ngajak teman kamu atau siapa gitu nanti bisa dapat diskon. Nah itu cara-cara engagement dan dalam marketing dan promosi sih tepatnya. Mungkin Mas Vega mau nambahin gitu. Engagement. Iya sih paling, tadi kalau yang itu udah disampaikan Mas Kamil ya soal pre-event dan juga promotion, Mas Kamil lah udah jagoannya lah. Mungkin kalau selama tadi sih mungkin selama, penayangan atau selama event-nya, yang aku bisa bilang, kita coba kasih fitur-fitur yang seolah-olah mendekati ya, experience-nya mendekati, event offline sih. Cuman ya tetap beda ya, yang namanya beli cilok di abang-abang nyelup saus sama beli di GoFood kan beda gitu kan. Jadi ya at least mendekati lah gitu, fitur-fiturnya. Tapi ya itu part of engagement sih, karena ya itu kan salah satu experience kita kalau datang konser kan gitu. Dan terutama mungkin merchandise ya Mas Kamil ya, kayak ya gue sih dulu setiap itu gue pengennya beli CD fisik gitu kan, pengen beli kaos atau mungkin tote bag gitu. Nah, menurut aku itu juga salah satu engagement yang tadi Mas Kamil bilang ada post promonya gitu, karena dari sisi bisnis kita bisa lihat band kan sebetulnya selain ya musik adalah jualan utamanya ya, tapi selain itu kan ada tadi tuh even kalau nggak salah Pamungkas sempat bikin kopi juga ya Mas Kamil ya? Apa Mas, kopi apa Mas namanya? Battle Me Your Tears. Nah, Battle Me Your Tears tuh sesuai judul lagunya kan. Tahu nggak teman-teman lagu Battle Me Your Tears? Ada yang Pamungkas di sini? Gua hatam, pokoknya lagu Pamungkas gua hatam. Sebelum To The Bone meledak, gua udah suka sama To The Bone itu dulu. Kebetulan kita emang udah kerja bareng dari awal Flying Solo lah ya, kita. Iya, betul. Ketemunya di Flying Solo Tour kan, Mas Kamil dulu. Emang Battle Me Your Tears Coffee ya, Mas? Iya ya, Battle Me Your Tears Coffee. Jadi emang judul lagunya aja. Iya. Oke, gitu sih nih ya, paling Mas Kamil tambahannya kalau dari aku. Oke, keren banget ya. Berarti bisa yang kayak sampai bikin kopi gitu. Itu lumayan mendekatkan fansnya loh. Paling nggak kan ya ada sesuatu lah gitu dari artisnya yang bisa kita beli gitu ya. Bisa kita ambil gitu kan. Kalau aku boleh sharing sedikit, waktu itu aku sempat nonton BTS yang MOTS tahun lalu. Itu juga kita bentuk engagement itu beberapa dari arminya itu bisa tampil gitu di belakang itunya, di belakang stage-nya gitu. Jadi berasanya kayak nonton di tempat gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti di Indo ada konser-konser lain bisa bikin kayak gitu juga. Jadi biar berasa kayak wah nontonnya bisa di venue gitu. Oke. Wah, Nia army ya, Nia ya. Jangan gitu Mas Vega. Aku juga army. Aku ngefans banget sama Hybe loh. Ya Mas Kamil ya, Hybe Entertainment tuh one of the best entertainment company yang gila sih. Aku juga punya app-nya Weverse. Aku nonton yang konser apa tuh? Yang Weverse pertama itu apa? Nia? Itu aku nonton. Dan aku ngikutin juga kan pendapatannya Hybe, kan dia udah IPO tuh. Kalau aku bisa beli saham Kospi Korea, aku beli sebetulnya. Wah, iya lagi nice banget. Belum ada kan di akses di Indo untuk beli saham di Korea gitu. Jadi aku sih ngefans banget. Aku ngefans Hybe-nya baru
dengerin BTS, kebalik gitu. Oh, oke. Keren. Kebetulan aku jadi ARMY tuh kayaknya jalurnya jalur pandemi nih, Mas Vega. Jadi Oh kayak gitu. baru banget gitu. Oh, Jadi oke, kayak oke. karena di rumah aja nggak ngapa-ngapain, jadi kayak wah mau ngapain nih, bingung kan. Terus akhirnya kayak wah nemu BTS tuh kayak Bentar wah lagi ternyata ada di keren banget. Tokped loh, bentar lagi. By the way, aku ikut eventnya Tokped, Mas Vega. Jadi Oh gitu. aku ikut BTS yang photocard itu. Oke. Iya, bentar lagi kan mau ada lagi tuh, bentar lagi. Oke, nah itu skip intermezzo ya teman-teman ya. Jadi kita mau lanjut lagi di 2 pertanyaan terakhir. Nah di sini ada pertanyaan dari Mario. Nah ini khusus banget nih kayaknya pertanyaannya untuk Mas Kamil nih. Nah Mario ini mau nanya, saya mau tanya kalau kerjanya digital manager tuh ngapain aja ya Kak ya? Dan kalau boleh tahu pengalaman apa sih yang paling mengesankan selama menjadi digital managernya Kak Pamungkas nih? Bisa dikasih tahu nggak kesan-kesannya selama kerja bareng Kak Pamungkas? Thank Oke. you. Mungkin aku mau sekalian jelasin apa ya, struktur yang ada di Pamungkas dan Mas Pam Record. Jadi sebenarnya Pamungkas tuh ada 2 manajer. Ada kasarnya ya business manager dan digital manager. Business manager itu lebih offline dan aku lebih online. Jadi itu fungsinya dibaginya lebih ke situ. Mungkin ya bisa diketahui kalau pendapatan kan berasal dari performing offline dan segala macam. Meskipun sekarang performnya online, tapi kan pada dasarnya perform as a band, berarti ada production-nya itu berarti di-handle oleh business manager. Jadi ada Bang Ray namanya, Ray Letlora itu dia di business manager dan aku di digital manager. Nah itu pembagiannya seperti itu. Nah kalau ngomongin tentang experience ya, menarik, banyak sih menarik. Mungkin awal-awal banget malah menurutku yang menarik, yaitu pada saat kita mungkin ya kita sebagai artis, maksudnya sebagai artis manajemen, kita berusaha untuk mendevelop artis dan mempromosikannya dari awal ya lakukan all kind of way lah. Maksudnya traditional way juga caranya kita mempromosikan ke radio, ke media print dan segala macam. Tapi sayangnya karena artis baru, tidak ada yang merespon ya. Nah, akhirnya kita sepakat sama Pamungkas, ya udah kita bikin konten aja terus lah. Kita fokus di social media aja yang kita punya, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita handle, yaitu Instagram. Nah, disitulah Pamungkas selalu konsisten untuk menelurkan karya-karyanya lewat konten-konten di social media, apakah itu di Instagram, apakah di YouTube berupa video klip, apakah bentuknya live session, segala macam, dari yang Pamungkas sendirian aja sampai yang full band. Awal-awalnya yang mungkin bilang followersnya masih dikit dan segala macam, tapi itu jadi seru sih menurutku. Kita oke, Pamungkas awalnya cuma 3.000 followers, tapi memang responnya 3.000 followersnya itu aktif gitu. Teriaklah kasarnya 3.000-an itu benar-benar ingin mempromosikannya Pamungkas juga. Jadi mereka jadi corong medianya kita. Nah, akhirnya dengan itu kita ya udah konsisten terus, setiap bulan pasti kita bikin konten. Dan mungkin salah satu yang paling menarik sih pada waktu Flying Solo Tour sih. Flying Solo Tour kita itu benar-benar semuanya based on social media. Kita promosi lewat Instagram, jual tiket online. Alhamdulillah kita nggak tanpa sponsor. Alhamdulillah semuanya tercukupi, produksi semua terbayarkan lewat tiket-tiket online tersebut. Dan hasilnya bagus, maksudnya semua sold out, terus kita bisa punya konten di tiap-tiap kota tersebut. Gitu. Itu sih, menurut gue itu paling seru sih. Jadi intinya experience yang paling menarik sih gimana caranya kita bisa konsisten berkarya aja. Oke, wah berarti selama ini jadi manajer Kak Pamungkas tuh seru banget lah ya, Kak Kamil. Banyak pengalaman yang baru gitu. Kalau aku jadi Kak Kamil tuh kayak ngelihat pengalaman Kak Pamungkas itu yang dari mulai tadi ada konser yang cancel tuh kayak harus digimanain, terus kayak ngelihat Kak Pamungkas bisa edit sendiri kontennya dia itu ya kayak wah itu mind blown banget sih, keren banget gitu.
Keren banget. Oke, nah kita mau masuk satu pertanyaan terakhir. Nah ini pertanyaannya untuk kakak Mas Kamil dan Mas Vega nih. Ini pertanyaannya ada dari Roy, yaitu kalau mau belajar event manajemen, belajar itu mesti boleh otodidak atau mesti kuliah nih, maksudnya menempuh pendidikan formal nih, atau sebenarnya kayak belajar dari YouTube gitu, kayaknya bisa gitu. Nah mungkin boleh langsung dijawab aja Mas Vega dan Mas Kamil. Kalau mungkin aku dulu ya Mas Rek. Menurutku memang ada sih teorinya dan segala macam, literasi itu di digital atau bisa dicek di googling dan segala macam. Tapi takutnya tidak ada arahan yang jelas, tidak ada yang jagain gawangnya gitu. Oke, gue baca, tapi pengaplikasiannya gimana dan segala macam. Menurutku udah paling benar kalau memang ada sekolahnya memang di sana sih. Nah, salah satunya bukannya menurutku Multimedia Nusantara Politeknik ini one of the best sih menurutku ya. Maksudnya ada aplikasi, langsung pengaplikasinya di situ, memang belajar teorinya juga, dan menurutku kampus yang paling dibutuhkan saat ini, bahkan di Nusantara ini menurutku ya, kampus vokasi, salah satunya Multimedia Nusantara ini sih. Jadi kalau bisa ada kesempatan untuk masuk sekolah untuk belajar itu, harus ke sana sih. Itu kalau aku ya. Mas Wek, mungkin tambah-tambahan. Ya betul, setuju. Apa namanya, dan Multimedia Nusantara juga kita tahu dekat dengan dunia entertainment ya, which ya event ada di situ gitu. So aku rasa itu best option yang teman-teman bisa tempuh sih pendidikan vokasi di PMN gitu. Karena mungkin nambahin Mas Kamal sedikit, selain ketemu dosen-dosen yang itu juga ditemukan sama praktisinya nih kayak kita sekarang gitu kan, kayak di kelas kelas teori dapat teori, mungkin secara kayak tadi ngomongin soal manajemen finance event gitu yang mungkin ya harus secara teori juga teman-teman mesti paham gitu kan. Production gitu kan harus misalkan ada prodi sound itu harus berapa dB dan sebagainya, tapi nanti ketemu teman-teman praktisi juga bisa dapat insight-insight baru nih yang kadang ya kayak tadi gitu kan, secara teori ya event online bisa aman, tapi ternyata dari sisi praktikalnya ada aja isunya dan gimana sih solve-nya di lapangannya gitu. Jadi menurut aku itu salah satu poin yang penting banget sih untuk bisa didapatkan dalam tadi ya mungkin ingin mengambil atau menempuh pendidikan di dunia event management gitu. Itu sih paling tambahannya. Oke, wah keren banget. Nah terakhir banget, aku janji ini yang terakhir. Aku nanya satu kali lagi nih. Mungkin banyak teman-teman di sini kan kita barengan sama teman-teman SMA nih. Mungkin lagi banyak mikir kayak, oh nanti aku harus kuliah apa ya? Atau kayak, oh nanti kalau misalnya aku mau belajar karir ke depan tuh yang bagus apa ya? Nah misalnya nih kita lagi bahas tentang event nih hari ini gitu ya, tentang virtual concert atau event-event yang lain gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau buat misalnya kayak kalau misalnya Mas Kamil atau Mas Tega bisa kasih saran nih buat teman-teman kita yang SMA, sebenarnya worth it gak sih kalau misalnya kita mau ambil kuliahnya event gitu? Kira-kira sebenarnya prospek ke depannya industri event tuh kayak gimana sih? Kayak apakah menguntungkankah? Apakah kayak oh ini bagus banget nih kalau misalnya buat kalian yang mau kuliah sekarang, nanti ketika lulus tuh pasti banget dapat kerja gitu. Nah itu mungkin boleh langsung aja Mas Vega dan Mas Kamil boleh saran nih gitu. Silakan Mas Vega dulu. Oke, mungkin kalau dibilang masa depan ya kita bukan peramal ya, bukan cenayang untuk bisa tahu kira-kira next-nya tuh event akan seperti apa, tapi yang bisa kita lihat adalah belajar dari yang pas event yang sekarang kejadian, so kita bisa projection gitu kan. Kalau kita melihatnya dunia event memang sekarang sedang bisa dibilang ketamparnya paling banget gitu kan. Tapi toh selama pandemi mulai sampai sekarang justru number of event creation di Loket itu meningkat gitu. Per 2020 aja meningkat sampai 60% gitu kan. Oh nggak tahu nih 2021 gitu. So itu selalu ada yang namanya orang event kan orang kreatif ya. Kayak kita pasti selalu cari cara gitu kan, pasti ada jalan gitu kan untuk bisa bangkit gitu. So
aku lihat juga sekarang kebetulan Loket juga terlibat di proses vaksinasi gitu ya. So sistemnya kita in one day udah bisa dibuka lagi nih offline event, dan kita melihatnya regulasinya pemerintah akan harus untuk orang yang sudah tervaksinasi gitu. Nah, sistemnya Loket udah bisa cek by NIK ini orang sudah vaksin atau belum gitu. So offline akan tetap ada lagi. Mungkin ya kayak teman-teman udah bisa lihat di US gitu ya, ada Lollapalooza, ada udah offline udah sering gitu. Even kemarin terakhir Laruku yang di Jepang itu kan juga, walaupun aku nontonnya secara virtual, tapi yang di Jepang kan secara offline gitu kan. Jadi kayaknya hybrid sih ini ya jawabannya ya. Jadi online tetap bakal ada kayak Nothing Tulus, misalkan Pamungkas tour ke Banjarmasin gitu. Ya kan aku yang di Bekasi nggak bisa datang gitu kan, so aku akan nontonnya online gitu, dan aku beli tiket juga, so Pamungkas dapat double revenue tuh, tiket yang offline sama yang online plus sponsor-sponsornya Mas Kamil gitu kan. So itu menurut aku akan jadi the next the next trend sih harusnya gitu. Setuju sih, hybrid maybe is the is the future lah gitu. Dan mungkin, dan menurutku apakah nantinya bakal ada virtual event lagi meskipun kita semua sudah vaksinasi dan segala macam. Menurutku mungkin, karena kita ngomongin experience baru aja sih. Palingan kreativitasnya aja yang beda-beda macam-macam. Sampai aku lihat ada beberapa event, maksudnya artis main konsernya di game gitu kan, di Fortnite kalau nggak salah, ya kan, terakhir tuh ada Ariana Grande kalau nggak salah terakhir. Nah, itu kayaknya masih berlanjut sih, nanti bakal ada keseruan-keseruan yang kayak gitu-gitu, yang kreatif, yang menarik lah gitu. Yang masih ada VR juga ya Mas Kamil yang belum dieksplor ya. Betul, VR gitu. Kemudian menurutku kreativitasnya masih terbuka lebar lah, jadi dan bisa menarik gitu. Itu yang paling penting sih menurutku. Oke, wah berarti ternyata industri event itu tuh sebenarnya masih banyak sesuatu yang belum terbuka gitu ya, kayak tadi Mas Vega bilang ada VR, kita belum cobain event pakai VR gitu ya. Jadi sebenarnya buat kalian-kalian teman-teman di sini yang mungkin masih bingung-bingung kayak, oh nanti kalau nanti aku kuliahnya event, aku bakal kerja gimana, terus nanti itunya bakal karirnya bakal kayak gimana, itu sebenarnya masih terbuka lebar teman-teman, masih banyak banget yang bisa dieksplor, masih banyak acara-acara atau event-event yang bisa dibikin semenarik mungkin ya Mas ya. Iya. Oke, wah kita udah sampai di penghujung acara nih, udah selesai, pertanyaannya udah habis. Thank you banget buat Mas Kamil, thank you banget buat Mas Vega yang udah mau main-main ke Asik nih. Sebelumnya sorry kalau misalnya ada salah-salah kata. Nanti kalau misalnya kita diundang lagi ke Asik, jangan sombong-sombong, boleh main-main lagi ke Asik gitu ya. Oke, nah sebelum kita akhiri hari ini teman-teman, kita mau foto bareng dulu. Mungkin buat teman-teman yang belum on cam, boleh langsung on cam teman-teman. Kita mau foto bareng sama narasumber kita nih hari ini. Boleh langsung aja Kak Rizka dipandu. Oke, teman-teman, halo. Oke, boleh di-open kameranya biar aku bisa ngeliat nih mana muka cantiknya dan gantengnya. Oke, yang lainnya boleh open cam-nya ya. Oke, mungkin aku mulai aja ya. Oke, 1, 2, 3. Tahan sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you, Kania. Oke, thank you juga Kak Rizka. Oke, wah terima kasih banyak nih kita buat Mas Kamil, sekali lagi buat Mas Vega yang udah mau main-main ke Asik hari ini. Ini obrolannya super duper seru banget. Pasti yang lain juga setuju banget, obrolannya seru banget. Mungkin buat kalian yang nanti masih kayak, wah pertanyaannya aku tadi mungkin gak dijawab, atau kayak mungkin nanti bisa mau nanya apa gitu, masih bingung gitu ya, itu boleh banget mungkin kepoin Instagramnya Mas Kamil sama Mas Vega kali ya. Mungkin kalau mau promo Instagramnya boleh banget nih, biar teman-teman bisa follow. Nanti kalau mau nanya mungkin bisa langsung nih. Ya, bisa. Kalau aku akunnya tuh ada di Kamilisme, Kilo Alpha
Mama India double 5 India Sierra. Mungkin bisa di-chat Mama. juga Mas Kamil biar mungkin teman-teman aku bisa cek aja ya. bisa langsung pencet gitu. Oke. Itu akunnya aku share linknya juga deh. Oke, wah baik banget nih Mas Kamil nih. Oke, nah buat teman-teman nih sambil menunggu mungkin nanti Mas Vega mau ketik akunnya juga. Thank you banget buat Instagramku nggak penting isinya. Kalau Mas Kamil Oke. bagus-bagus isinya. Wah. Oke. Mungkin berarti nanti kalau misalnya masih ada yang mau nanya ke Mas Vega nih, boleh disampaikan ke kakak-kakak yang tadi mungkin udah ngechat kalian lewat WhatsApp, boleh banget ditanyain ke WhatsApp itu, nanti kita bantu tanyain juga nih ke Mas Vega. Oke, nah buat teman-teman semua yang udah hadir hari ini, thank you banget buat kalian yang udah join asik hari ini. Kita masih akan ada asik-asik lainnya, teman-teman. Jadi kalian boleh lihat di bawah nih, dia ada nomor WhatsApp juga. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, itu kalian boleh banget WhatsApp ke kita. Nanti kita bisa bantu tanyain mungkin ke Mas Kamil atau Mas Vega. Di situ ada website dan Instagramnya juga, teman-teman. Jadi semua aktivitas asik, promo-promo asik, asik-asik selanjutnya itu semua ada di join.mnpoly, teman-teman. Jadi biar kalian nggak ketinggalan info asik selanjutnya, boleh langsung follow sekarang nih teman-teman. Oke, sekian buat Asik 8 hari ini. Thank you banget sekali lagi buat kalian yang udah join. See you di Asik selanjutnya. Bye-bye. Bye, sehat-sehat semua. Thank you, Kak. Thank you juga. Thank you. Stay safe semuanya. Thank you, Kak. Thank you semuanya. Great job guys. Thank Well you. done. Thank you Nia dan teman-teman. Thank you banget, Pak. Ya, Halo Pak Kamil, Roy. Pak Vega, ya Kemal, thank you semua. Yes. Thank you banget semuanya. Thank you. Ya, sekarang kita pulang. Oke, saya matiin ya Zoom-nya ya. Yes. Ya, matiin aja, Pak. Thank you. Thank you. Thank you. Dadah. Bye.